Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultani. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mubarik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamid. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim أول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم نصرهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا ذي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. Shadaqallahul adzim. Segenap pengurus Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro yang saya hormati, baik yang di masjid offline ataupun yang di rumah melalui online, para sesepuh, bapak, ibu-ibu semua yang dirahmati Allah Ta'ala. Apa kabar semuanya Bapak Ibu? Sehat? Semoga Allah Ta'ala selalu memberikan keberkahan kepada kita di hari ini dan dijadikan hari ini lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Perkenankan, mohon maaf saya karena masih di luar kota, jadi pengajian kita secara online ya. Ini salah satu terobosan teknologi. Semua panitia saya ucapkan terima kasih, Pak Rudi, Pak Agung, dan bapak-bapak yang lainnya. Ya. Semoga Masjid Al-Aqsa tambah maju kegiatannya, jamaahnya semakin hari semakin solid dan semakin kuat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian yang rahmat Allah Ta'ala, sholawat dan salam kita sampaikan pada pagi hari ini di bulan yang baik, bulan di mana Rasulullah SAW dulu dilahirkan ke atas muka bumi, bulan Rabiul Awal. Di mana sekarang juga terjadi sebuah penghinaan terhadap kesucian umat Islam, yaitu Nabi kita Muhammad SAW yang diprakarsai atau dimotori oleh salah satu negara, ya kita sebut saja Perancis ya. Mudah-mudahan ini presidennya siapa itu namanya, Emmanuel Macron, segera meminta maaf kepada seluruh kaum muslimin dunia. Ya, sangat miris, ya, sangat menusuk hati kita di saat bulan yang dimana Rasulullah SAW dulu lahir. Di saat ini juga terjadi sebuah penodaan nilai-nilai suci terhadap kaum muslimin, yaitu junjungan kita Nabi Muhammad SAW digambar sebagai karikatur dan seterusnya. Dan reaksi kaum muslimin ini, sebelum saya masuk kepada judul kita atau topik kita ya, pengkhianatan Yahudi Bani Nadir dan Bani Quraisyah
menunjukkan kepada kita apa-apa yang sudah kita pelajari bersama, sebuah sunnatul tadafu, yaitu ketentuan Allah, sebuah sunnatul ma'rokah, ya, sunnah pertarungan antara kebatilan dan kebenaran itu, Bapak Ibu sekalian, akan selalu terus berlangsung sampai terjadi hari kiamat. Ini menunjukkan sebuah kebenaran firman Allah Subhanahu wa taala, ya, kebencian mereka itu dahsyat, ya, walan tardo ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Surah Al-Baqarah ayat 120. Tidak akan pernah cinta, tidak akan pernah ridho. Lan di sini, ya, orang bakal bahasa Jawa, never, tidak akan pernah mereka ridho kepada Muhammad selama-lamanya kecuali engkau mengikuti ajaran mereka. Nah, ini sebuah sunnah ketetapan Allah, ya, yaitu sunnah al-musara'ah, pertarungan, perhelatan antara kebenaran dan kebatilan. Ya, apa sikap kita jamaah sekalian sebelum masuk ini termasuk qadiyah, ya. Qadiyah min qadayil ummah, problematika umat yang harus kita singgung. Setiap dai, bahkan MUI sudah mengeluarkan fatwa kemarin khutbah Jumat, disarankan semua para khatib duat adalah membahas, mengangkat ini sebuah masalah besar ini, penghinaan kepada Rasulullah SAW. Hampir 2 miliar kita umat muslim seluruh dunia ini, ya, 2 miliar diperlakukan seperti ini. Sikap kita pertama jelas, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Tidak engkau akan temukan Muhammad, ya, orang yang benar-benar mencintai Allah dan Rasulnya, berkasih sayang, ya, membela kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Walaupun mereka itu, walau kanu abahu, ayah kita, ibu kita, anak kita, keluarga kita. Disinilah ada aqidah wala wal bara, keyakinan, keimanan kita, kecintaan, pembelaan kita kepada Allah dan Rasulnya dan kepada agama kita. Makanya Rasulullah SAW, ya, pernah bersabda, sebabul wurudnya ini waktu itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, saya akan mencintai engkau, mencintai Allah dan Rasulnya seperti saya mencintai diri saya. Kata Rasul, bukan demikian. La yu'minu ahadukum, belum sempurna iman di antara kita di hadapan Allah, hatta akuna ahabba ilaihi, sehingga aku, kata Rasulullah, lebih dicintai daripada dirinya, ya, daripada orang tuanya, daripada keluarganya. Masya Allah, ya. Ini bentuk sikap kita. Jadi jangan pernah kita mendukung orang-orang yang memusuhi, memerangi, menghina Allah dan Rasulnya. Ini adab kita, sikap kita. Ya. Di beberapa negara di Timur Tengah sudah melakukan pemboikotan, dan ini perlu juga kita lakukan. Jangan sampai kita memberi produk mereka lah. Ya, mohon maaf, produk-produk mereka, Bapak-bapak, jamaah sekalian, Masjid Al-Aqsa sudah tahu, ya, beberapa merek-merek yang terkenal harus kita boikot. Umat ini harus diberikan tau'iyah, penjelasan, diberikan pemahaman, ya. Ya, ini masalah akidah, masalah keyakinan kita. Boikot sebisa mungkin, dan itu sudah juga dikeluarkan, kalau tidak salah saya baca 7 poin penting, ya, yang dikeluarkan oleh MUI, ditandatangani oleh wakil ketua dan sekjennya. Ya. Yang ketiga, mendesak semua elemen masyarakat muslim, juga pemerintah tentunya, untuk mengeluarkan statement yang jelas. Ini malu-malui kalau sempat kita muslim terbesar ini tidak ada statement yang keras, ya, untuk mengecam itu. Semoga siapapun yang menghina Rasulullah, Allah akan hinakan di dunia dan akhirat jika dia tidak bertobat, ya, dan dia tidak memohon maaf, ya. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Ini bagian pertama. Bagian yang kedua sesuai dengan topik, yaitu Ghadar wa khiyanah Bani An-Nadhir wa Quraidah, ya. Pengkhianatan sejarah
Ini mengulang kembali, ya, mengulang kembali apa yang terjadi di Palestina sekarang di dunia Islam, ya, orang-orang yang melakukan kedengkian, kebencian kepada Islam sesungguhnya adalah bentuk daur ulang sejarah yang pernah mereka lakukan, ya, oleh orang-orang tua keturunan mereka terdahulu kepada Rasulullah dan kaum muslimin. Apa yang melatar belakangi kejadian pengkhianatan Yahudi Bani Nadir? Kapan terjadinya? Ya, bagaimana kesudahan mereka dan apa sikap Rasulullah dan kaum muslimin? Ya, yang terakhir nanti kita akan bahas, adakah ayat-ayat Al-Quran yang menyebabkan Allah menurunkan tentang peristiwa pengkhianatan Yahudi Bani Nadir. Jamaah sekalian Masjid Al-Aqsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kejadian pengkhianatan Yahudi Bani Nadir ini berada di Madinah. Ya, di kota Madinah Al-Munawwarah. Kita tahu bahwasanya masyarakat Madinah, ya, sebelum sampainya Rasulullah SAW, mereka sudah beragam. Ya, di samping ada orang-orang musyrik Arab yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj, ada juga dari komponen masyarakat Yahudi, ya, Bani Qainuqa, Bani Nadir dan Bani Quraidah. Bani Qainuqa kita sudah bedah pada bulan yang lalu, ya, perjalanan pengkhianatan mereka. Ya, tidak seperti di masyarakat Makkah, masyarakat kafir Quraisy saja. Di Madinah berbeda, heterogen, lebih banyak varian mereka. Ya, tiba Rasulullah SAW di Madinah, ya, tentunya setelah sudah kita bahas membangun Masjid Quba, ya, kurang lebih 4 hari atau 5 hari di Quba. Rasulullah kemudian berjalan bersama sahabatnya dengan membawa onta beliau, ya, Al-Qaswa, sampai kemudian berhenti di satu tempat tanah kosong miliknya dua orang yatim yang nanti dibebaskan dan dibangun rumah Rasulullah dan Masjid Nabawi. Setelah itu Rasulullah SAW mengikat sebagai penguasa Madinah, pimpinan, mengikat perjanjian kepada masyarakat Madinah. Ya, di antara yang mereka ikat perjanjiannya adalah masyarakat Yahudi, komunitas Yahudi dari Bani Nadir. Ikatan-ikatan perjanjian itu mereka sepakati, ya, untuk apa? Untuk keberlangsungan keberadaan mereka, hak dan kewajiban mereka, hak-haknya dipenuhi oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Di antaranya adalah, ya, tidak boleh bersekongkol dengan musuh dari luar, dari kota Mekah, untuk menghancurkan merongrong kedaulatan Madinah. Ya, melindungi segala tumpah darah masyarakat Madinah. Tidak boleh dilanggar hak-hak kaum muslimin dan masyarakat Madinah. Singkat cerita, pada bulan Rabiul Awal seperti bulan ini, tahun keempat Hijriah, terjadilah sebuah pengkhianatan dari Yahudi Bani Nadir. Berarti baru berjalan 4 tahun kurang itu perjanjian. Ya, mereka melakukan sebuah pelanggaran apa yang mereka sepakati sendiri. Dan ini sudah kita bahas beberapa pertemuan yang lalu. Ya, memang watak dasar tabiat mereka. Ya, sejarah mencatat demikian. Apa yang mereka sepakati, perjanjian yang sudah mereka teket, mereka langgar kemudian. Dan ini watak Yahudi itu begitu. Ya, dalam bahasa Quran adalah merusak perjanjian. Ya, merusak misak, ya, perjanjian. Pasti, ya, mereka lakukan. Kalau sekarang mereka melakukan seperti itu di Palestina atau kepada kaum muslimin, ya dulu sudah pernah mereka lakukan.
ketika masa Rasulullah SAW masih hidup. Bertepatan pada tahun 625 Masehi kejadian ini. Ya. Dalam sirah ada beberapa kronologis latar belakang ya, yang menyebabkan mereka ini atau jalannya tentang kronologis pengkhianatan mereka. Dalam sirah saya ringkas pada pagi hari ini. Satu saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ya habis sholat subuh lah pagi-pagi begitu ke perkampungan Bani Nadir. Bani Nadir ini kurang lebih 2 mil dalam sirah domisili mereka dari kota Madinah. 2 mil ya. Nanti dibantu saya Pak Rudi atau Pak Agung. 1 mil itu atau jamaah 1 mil itu berapa kilometer? Ya, jadi nggak terlalu jauh ya, 2 mil arah ke sebelah utara Madinah. Datanglah Rasulullah SAW menghampiri mereka. Ya, kepala suku dihampiri oleh Rasulullah SAW. Karena apa? Pada waktu itu Amir bin Umayyah melakukan kesalahan fatal. Amir bin Umayyah ini seorang pimpinan ya dari Yahudi, membunuh 2 orang dari Bani Amir. Kita tahu atau disebut dalam sirah, Bani Amir ini adalah orang yang mendapatkan naungan perlindungan dari Rasulullah SAW. Maka darahnya, nyawanya, hartanya dilindungi. Dibunuhlah oleh Amir bin Umayyah. Amir bin Umayyah ini dan suku-sukunya yang lain dituntut oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membayar diat, membayar ganti rugi. Karena apa? Orang yang sudah dilindungi nyawanya, darahnya, kemudian dilakukan pelanggaran, maka konsekuensi logisnya mereka harus dibayar denda, ya, dibayar darahnya. Datang Rasulullah ke perkampungan Bani Nadir, ya, untuk sama-sama membayar diat patungan. 1 mil sama dengan 1,6 kilo, ya tadi sudah ada itu. Berarti sekitar 3 kilo mereka berdomisili. Ya, begitu Rasulullah SAW ya datang ke perkampungan mereka menunggu jawaban keputusan, ya tiba-tiba dari seorang Yahudi Bani Nadir ini, disebut dalam sirah namanya, perlu dicatat, Amr bin Jihasi. Amr bin Jihasi. Tadi yang membunuh namanya Amr bin Umayyah. Ya, Amr bin Jihasi ini tiba-tiba sembunyi-sembunyi, berondok-berondok bahasa Medannya, delik-delik. Kebetulan mereka perkampungannya ini tinggi. Tempatnya agak tinggi. Ya, rumahnya batu-batu begitulah ya, kurang lebih. Rasulullah menunggu, ya, hasil dari musyawarah mereka setuju. Amr bin Jihas ini kemudian melipir. Tiba-tiba seketika ingin menjatuhkan batu besar. Dalam sirah itu Sakhra. Seketika Rasulullah SAW ya beranjak dari tempat tidurnya itu tadi. Para sahabat disebut dalam sirah itu didampingi oleh sahabat-sahabat besar, bapak-bapak, Abu Bakar radhiyallahu anhu, Umar, Al-Faruq, Ali bin Abi Thalib. Tercengang, kaget. Kemudian Rasulullah langsung berangkat saja begitu, tanpa ada kemudian keputusan. Tibalah di Madinah, sekitar dari 3 kilo tadi ya, 1,6 kilometer ya, kalau 1 mil, berarti 3,2 kilo. Para sahabat Abu Bakar bertanya, "Limadza kadzalik ya Rasulullah?" Mengapa demikian cepat ya Rasul? Kita belum menerima diat dari mereka untuk menebus 2 orang Bani Amir yang terbunuh. Apa kata Rasulullah SAW? Akhbarani Jibril alaihissalam
malaikat Jibril menginformasikan kepadaku atas perintah dari Allah, ya, anna minhum, bahwasanya satu dari orang di antara mereka yuridu qatli, mereka ingin membunuh saya, melemparkan batu. Nakal enggak itu, Pak? Ya, sebagai kepala negara Rasulullah, ya, dikonspirasi untuk dibunuh. Padahal mereka sudah sepakat itu sebagian besar. Ya, Amr bin Jahash ini sudah diingatkan juga dengan temannya, jangan kau lakukan itu, bahaya. Ternyata dia merengkel, tidak mendengarkan itu. Apa yang terjadi kemudian dari peristiwa itu disebutkan dalam surah, dikepung itu perkampungan tadi oleh Rasulullah SAW selama 15 hari. 15 hari dikepung sampai kemudian mereka mengikuti keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka keluar nanti ke daerah Khaybar. Ya, dan peristiwa ini kalau Bapak Ibu mau baca, sudah saya baca tadi 3 ayat di depan. Ya, Allah abadikan dalam surat Al-Hasyr. Ya, surat ke-59. Ya, mulai ayat 1 sampai 17. Nah, ya, dikepung oleh Rasulullah SAW perkampungan mereka sampai mereka kemudian tunduk dengan keputusan Rasul, tidak jadi adanya peperangan. Karena mereka kemudian meninggalkan harta rampasan tanpa peperangan. Dalam Islam disebut dengan fai. Ya, kalau ghanimah itu harta rampasan perang. Jadi kalau fai, harta rampasan yang ditinggalkan musuh tanpa adanya peperangan. Rasulullah yang memimpin. Akhirnya mereka tunduk keluar dari kota Madinah menuju Khaybar, sebagian besar menuju arah Syam. Ya, Bapak Ibu jamaah Masjid Al-Aqsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka diberikan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam batas waktu. Ya, batas waktu selama kurang lebih 10 hari untuk siap-siap keluar dari Madinah. Dan Rasulullah SAW masih memberikan toleransi kepada mereka. Ya, tengok ini, jiwa rahmatan lil alamin. Apa itu, Ustaz? Mereka diperkenankan untuk membawa harta kekayaan. Ya, harta kekayaan mereka diperkenankan dibawa kecuali emas, perak, dan senjata. Ya, ya, itu diperkenankan, yang batasannya ditentukan oleh Rasul. Hanya boleh dimuat oleh 1 ekor onta. Ya, masih mendingan diusir, ya mereka tunduk karena ini bentengnya kuat kokoh, dikepung sampai mereka kemudian tunduk dengan keputusan Rasul SAW. Mereka kemudian keluar dari Madinah. Rasulullah berikan mereka bekal keperluan selama perjalanan mereka keluar ke Madinah, keluar dari Madinah, yaitu sebanyak harta yang bisa dibawa oleh 1 ekor onta saja. Di luar emas, perak, dan senjata. Mereka tidak diperkenankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk membawa selain yang tersebut di atas. Allah kemudian firmankan dalam surah Al-Hasyr, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr. Ma zanantum an yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b yukhribuna buyutahum biaydihim wa aydil mu'minin fa'tabiru ya ulil absar walaula an kataballahu alaihimul jalaa la'adzabahum fid dunya walahum fil akhirati 'adzabun nar zalika bi annahum syaqqullaha wa rasulahu wa man yusyaqqillaha fa innallaha syadidul iqab. Huwallazi, dialah Allah yang
akhrajal ladzina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim, yang telah mengeluarkan orang-orang kafir di antara ahli kitab. Maksudnya ada Yahudi Bani Nadir tadi. Ya, min diyarihim, dari rumah-rumah kampung halaman mereka, sekitar 3,2 kilometer arah utara Madinah. Ya, pengusiran yang pertama kali di awalil hasyr. Yang dimaksud dengan pengusiran pertama kali adalah orang-orang Yahudi Bani Nadir. Mereka lah yang mula-mula dikumpulkan, dikepung, dan diusir dari kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya. Ma zonantum ayyakhruju. Kamu tidak menyangka mereka akan keluar dari kota Madinah. Ya, wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum minallah. Dan mereka pun yakin benteng-benteng mereka akan dapat mempertahankan mereka dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Maka Allah mendatangkan kepada mereka siksaan yang tidak mereka duga-duga. Wa qazafa fi qulubihim ra'b. Apa itu Bapak Ibu jemaah? Allah berikan kepada mereka rasa khawatir, ketakutan yang luar biasa dalam hati mereka. Jadi selama 15 hari tadi dikepung terus sampai mereka kemudian berdebar-debar jantungnya. Ya, ra'ab ini di atas rasa takut yang mengerikan. Memang sering sekali kemenangan kaum muslimin itu atas musuh-musuhnya Allah kirim di atas jiwa-jiwa mereka, di dalam dada musuh itu rasa takut yang luar biasa. Sehingga rasa takut itu kemudian menyebabkan yukhribuna buyutahum bi aidihim wa aidil mu'minin. Orang-orang Yahudi Bani Nadir kemudian merusak rumah-rumah mereka sendiri. Ya, dirusaklah. Dirusak sendiri dengan tangan-tangan mereka, ya, dan tangan-tangan orang-orang yang beriman. Dalam sejarah juga disebut kebun-kebun mereka dipotong oleh Rasul, pohon-pohon disuruh sahabat sebagai bentuk punishment, bentuk pelajaran bagi mereka yang sudah tidak mau bayar diat tadi dan yang kedua berencana membunuh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'tabiru ya ulil absar, maka ambillah pelajaran wahai orang-orang yang diberikan Allah akal pikiran. Walaula an kataballahu alaihimul jalaa fid dunya la'adzabahum fil akhirah. Ya, Bapak Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan sekiranya tidak karena Allah menetapkan pengusiran terhadap mereka, pasti Allah akan mengazab mereka di dunia. Ya, Allah sudah tetapkan mereka ini diusir. Kalau sekiranya Allah tidak menetapkan, mereka juga kena azab di dunia. Walahum fil akhirati azabun nar. Orang-orang Yahudi Bani Nadir ini nanti di akhirat akan mendapatkan siksa api neraka. Mengapa demikian? Zalika, yang demikian, bi'annahum, karena sesungguhnya mereka syaqullaha wa rasulah, mereka menentang Allah dan Rasul. Ini balasan orang yang menentang Allah dan Rasul. Ya, mereka diajak baik-baik oleh Rasulullah SAW untuk komitmen dengan perjanjiannya, kewajibannya, tambah mereka ingin membunuh Rasulullah SAW. Wa man yushaqillaha fa innallaha syadidul iqab. Ketahui siapa yang menentang Allah, ya, maka sesungguhnya siksa Allah sangat pedih. Orang yang menentang Allah dan Rasulnya, ya, diberikan tadi siksaan yang pedih. Ya, termasuk dalam konteks ini menentang Allah dan Rasulnya adalah apa yang terjadi di Perancis, ya, di Perancis. Bapak, mohon maaf, jangan sampai beli produk mereka terlebih dahulu, ya. Jangan sampai, ya, kita harus putus muqata'ah, ya, intajat produk-produk mereka lah. Jangan ngisi BBM di pom bensin mereka, ya. Di Bintaro ada itu, kita sebut, ya. Nah, di Bintaro ada pom bensinnya gede juga,
yang afiliasinya pemiliknya adalah dari Prancis. Ya, sebisa mungkin kita tunjukkan sebuah pembelaan kita kepada Rasulullah, pada Allah, pada Rasulullah dan agama ini dengan sikap-sikap yang kita bisa lakukan. Di antaranya itu tadi tidak membeli produk-produk mereka. Ya, susu hamil itu apa namanya, laktamil atau apa, dan turunannya minuman-minuman air mineral, ya boikot dulu. Lebih baik beli dari koperasi Al-Aqsa, Kosma, ya ada merek-merek tertentu, ya yang dari kaum muslimin untuk kaum muslimin. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini mungkin yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini. Nanti kita akan lanjutkan pertemuan yang akan datang, Bani Quraizoh. Jadi kesimpulannya yang pertama dari pelajaran kita, Yahudi Bani Nadir akhirnya terusir dari Madinah dan tidak sampai terjadi peperangan. Rasulullah SAW berikan waktu kurang lebih selama 6-7 hari untuk mereka mempersiapkan keluar dari Madinah. Diberikan oleh Rasulullah SAW bentuk juga kasih sayang Rasul ya kepada mereka dengan membawa bekal seadanya yang bisa dimuat 1 ekor unta, di luar senjata emas dan perak yang tidak boleh mereka bawa. Akhirnya mereka keluar ke arah Khaybar, ke arah Syam, dan sebagian besar dari mereka juga mati. Yang selanjutnya ini menunjukkan ketegasan Rasulullah SAW ya kepada orang-orang di luar Islam yang telah melakukan pengkhianatan. Pengkhianatan besar sekali, membunuh Rasul, bersekongkol konspirasi membunuh Rasulullah SAW. Sikap tegas, ya, sikap barok Rasulullah SAW ajarkan kepada kita. Ya, siapa ya tadi yang menentang Allah, ya, dan Rasulnya, maka sesungguhnya balasannya sangat pedih. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kita buka mungkin sesi tanya jawab. Silakan Pak Moderator. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Terkait dengan penghinaan Pak ya dari apa namanya suatu negara tadi, negara Prancis, ada 2 pendapat dari yang saya lihat. Pertama, kita melakukan pemboikotan, kemudian yang kedua ada juga yang berpendapat bahwa Rasulullah itu kan seorang yang memang sudah sudah suci lah ya, artinya dia juga tidak mentolerir adanya pembalasan begitu, karena memang sifat Rasulullah itu kan orangnya tawadu. Nah, terkait dengan umat, bagaimana sikap kita? Apakah kita diam-diam saja? Artinya itu kan nanti urusan dia dengan Allah, atau memang kita sebagai bentuk rasa kasih sayang kita kepada Rasulullah, kita melakukan tindakan tadi. Gitu. Coba gimana komentarnya Pak Ustaz? Terima kasih. Terima kasih. Ini Waalaikumsalam. Dari Bapak siapa ini? Pak Dedi, Pak. Pak Dedi, terima kasih. Jadi Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah Masjid Al-Aqsa Permata, sikap kita jelas. Ya. Antum baca surat 58 ayat 22. Pak siapa tadi? Pak Dedi ya, dan Bapak-bapak. Jelas ini Al-Qur'an. Surat 58 ayat 22, ayat paling terakhir. Jadi sikap kita adalah menunjukkan kemarahan kita. Kemarahan kita kepada orang yang menghina Rasulullah. Rasulullah dihina. Allah. Ya. Harus ada. Ya. Makanya majelis tertinggi di Indonesia yang membawahi semua ormas, majelis ulama itu adalah wadah semua perkumpulan ormas Islam. Sudah sepakat. Salah. Sikap si Immanuel Marcon itu salah sekali. Ya. Jadi sikap kita jelas. Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, la tajidu
qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man haddallaha wa rasulah. Engkau tidak akan mendapatkan, wahai Muhammad, suatu kaum yang beriman kepada Allah dan Rasulnya saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Menentang ini menyakiti. Nah, nggak boleh kita. Oh, ini harus taat ulil amri, ini bahaya ini kalau belum dapat izin. Ulil amri yang mana? Ya. Ini penting ini sebagai pegangan kita, bapak-bapak jamaah kaum muslimin, wabil khusus jamaah Masjid Permata Al-Aqsa. Ya. Umar saja ketika mengatakan saya akan mencintai engkau ya Rasul seperti saya mencintai diri saya, disalahkan oleh Rasul. Tidak begitu. Saya harus engkau jadikan Allah dan Rasulnya di atas cinta engkau kepada diri. Allah. Kita apanya? Umar. Umar saja tidak. Ponakan Umar juga tidak. Yang kedua, Pak Dedi dan Bapak-Bapak menyikapi tadi memang ada sekarang tersebar di media sosial. Oh enggak lah, Nabi kan Nabi Muhammad dia apa namanya kasih saya. Ya dibaca lagi surat Muhammad. Ayo surat Muhammad. Pak Rudi atau Pak Agung tolong dibantu. Tadi surat jelas ya. Walau kanu aba'uhum au abna'uhum. Saya ulangi lagi. Walaupun yang menantang Allah dan Rasul itu ayah kita, anak-anak kita, au ikhwanahum, atau saudara-saudara kita atau teman-teman kita, nggak boleh. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Itu surat Al-Mujadalah tadi ayat 22. Orang yang punya sikap itu, bapak-bapak, Pak Dedi dan bapak-bapak semua, yang tidak menunjukkan kasih sayang kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, orang yang punya sikap itu, itulah orang yang Allah tuliskan keimanan dahsyat di dalam hatinya. Nah, disinilah berlaku bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian, yang kita sebut dengan akidah wala wal bara. Ya, akidah kita, keyakinan kita, loyal kita itu kepada siapa? Loyal kita harus kepada Allah dan Rasulnya, kepada Nabi Muhammad, kepada Al-Quran, kepada agama. Barok kita, berlepas diri kita harus kita tunjukkan ya kepada siapa? Di luar orang-orang kaum muslimin. Kita harus barok, berlepas diri. Bisa juga dilihat, Bapak, Pak Rudi tolong dibantu ya. Juz surat Muhammadur Rasulullah ya, surah Al-Fatah. Surah Al-Fatah surat ke-48, artinya surat kemenangan. Ayatnya ayat paling terakhir ayat 29. Ya, paling terakhir, Pak. Dibantu. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ini sikap Rasulullah SAW, tengok. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Ini dia. Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Orang-orang yang bersama Nabi Muhammad itu jelas. Jelas. Mereka bersikap keras kepada orang-orang kafir. Ini Emmanuel Mercon ini sudah menunjukkan, Bapak-bapak, kafir harbi dia. Bukan kafir zimmi, bukan. Tapi kafir harbi ya kafir kekuburan, sudah menunjukkan jelas-jelas penentangannya, permusuhan kepada Allah, Rasulnya, dan kaum muslimin. Kalau kafir zimmi kan yang diam-diam. Dia seorang yang berada tadi seperti orang-orang Yahudi tadi yang terikat dalam kontrak, kemudian melakukan pelanggaran, diingatkan terus. Kalau Emmanuel Mercon ini udah dahsyat ini. Ya, asyidda wal kufar, mereka dahsyat. Ya, para pengikut Rasul begitu, jangan terbalik. Pak Dedi, Bapak, Ibu-ibu, jamaah pada kaum muslimin keras, kenceng, hanya mungkin beda pandangan politik, beda pandangan fikih. Kepada orang kafir dibela mati-mati. Nah, kalau begini sudah salah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, ruhama'u bainahum.
Kalau sesama orang yang beriman itu kasih sayang, lemah lembut, salaman, berwajah yang berseri-seri, tegur sapa, ya. Dengan orang kafir kebalikannya. Nauzubillah min zalik. Dua ayat ini surat apa tadi Al-Fatah surat 48 ayat 29 dan surat 58 ayat 22 menjadi pegangan kita. Kesimpulannya Pak Dedi, Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Aqsa Permata, kita harus menunjukkan keberpihakan kita, kecintaan kita kepada agama. Apa yang kita bisa lakukan? Boikot. Kuwait udah boikot, Qatar, Turki, semua ini Pak. Masa kita kalah dengan Bangladesh? Bangladesh juga. Allah ya. Biar tahu dia sampai dia minta maaf. Sampai dia minta maaf. Adapun beberapa negara Timur Tengah yang tidak melakukan itu, ya mungkin karena punya kepentingan. Ya, kita dalam berislam ini kita lihat ya bukan anunya tapi sikapnya. Oh, ini sikapnya jelas. Nah, kalau ada begini sikapnya begini. Oh, kita harus dukung siapapun dia, ya. Itulah sebagai objektivitas kita. Wallahu alam bishawab Pak Dedi, sekali lagi harus kita menunjukkan kemarahan kita. Kemarahan kita yang bersifat konstruktif, ya, bukan merusak dan seterusnya. Beberapa partai politik Islam sudah menyurati kemarin ya, saya sebut saja PKS, sudah langsung datang ke kedutaan menyerahkan surat untuk dikirim ke presidennya itu Emmanuel Mercon supaya menjadi peringatan. Kalau tidak Pak, oh ini dahsyat sekali nanti lama-lama. Ya, wallahu a'lam bishawab. Itu jawaban dari saya. Dan saya tidak setuju dengan pendapat yang mengatakan udah nggak usah boikot, nggak usah ini mah. Oh kacau kalau. Kacau sekali. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Pak Abu Sofyan. Iya. Sofyan nih. Pak Sofyan, suaranya kamu tanya lah. Saya mau tanya aja Ustaz satu pertanyaan. Iya, silakan. Apa sebabnya Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak boleh digambarkan dalam bentuk kartun apalagi visual ya. Itu saja alasannya apa kenapa? Terima kasih. Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Pak Abu Sofyan, Bapak jamaah sekalian, karena itu nanti membuat kemudian hari degradasi sebuah keyakinan. Di zaman Rasulullah SAW belum ada foto. Ya belum ada foto, belum ada pelukis. Dan itu kesepakatan. Kesepakatan dalam ajaran Islam tidak boleh kita menggambar Rasulullah SAW. Sebuah larangan. Ya. Karena itu nanti bisa merusak. Bayangkan nanti kalau semua orang punya imajinasi, ya merusak kesucian, maka dilarang sekali dalam Islam. Dan sebuah larangan besar itu Pak. Tidak boleh. Ya, pertanyaan saya atau pertanyaan kita, kalau sekiranya dibolehkan, mudaratnya itu lebih gede, lebih besar. Ya. Maka kalau saya mau atau kita mau tarik benang merah dengan sebuah ajaran di luar kita lah, katakanlah Nabi Isa alaihissalam, perdebatannya kan Pak Abu Sofyan, Bapak-bapak sangat mendalam ya. Ya, kan digambarkan pirang rambutnya dan seterusnya. Apakah demikian Nabi Isa? Ya kan? Polemik besar. Dan Nabi Isa bukan seperti yang digambar-gambar itu. Nah, yang kedua atau yang ketiga hikmahnya adalah menjaga kesucian. Menjaga kesucian. Ya, menjaga kesucian. Sudah di sebuah kesepakatan, menjadi sebuah kesepakatan di antara semua kaum muslimin, para ulama, ijma ulama dilarang menggambar ya bentuk Rasulullah SAW. Itu ijma, konsensus Pak Abu Sofyan. Larangan itu bersifat konsensus, sebuah kesepakatan. Jadi kalau dilanggar, bakal melanggar peraturan itu. Dan Emmanuel Mercon ya, saya bacanya Mercon sajalah, sangat luar biasa dia.
sudah kemudian memberikan statement, dan beberapa gedung pemerintahan yang di Perancis itu, saya lupa namanya, ada 2 ya kalau tidak salah, dikibarkan juga spanduk atau jenis yang dideskripsikan menggambarkan Rasulullah SAW. Dan itu jelek sekali ya, karikatur apa begitu. Dan wah, jauh sekali lah ya. Ya, nazihun, Rasulullah suci dari itu semua. Begitu Pak Abu Sofyan. Jadi konsensus kesepakatan dalam Islam. Ya, itu jawabannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu. Mudah-mudahan jamaah Masjid Al-Aqsa Permata Bintaro, Tangerang Selatan diberkahi Allah Ta'ala. Sehat walafiat, jaga terus kesehatan. Ya, saya juga lagi dicoba Allah. Ini recovery Pak Sofyan ya, Bapak-bapak, Pak Rudi, Pak Agung, dan semua para pengurus recovery. Tapi sudah 3 hari ini sudah lebih membaik, bisa keluar suara, bisa sudah menelan enak. Saya pikir saya disuruh istirahat saja. Dan rapid test semua baik ya, tidak ada corona. Jangan khawatir Pak Sofyan. Rapid test saya baik, sudah 6 kali saya rapid test itu. Kalau saya safar mengikuti protokol kesehatan ya. Tapi qadarullah, Allah cinta supaya saya istirahat dulu. Demikian, mudah-mudahan sekali lagi Allah berkahi kita semua. Allah tanamkan kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah, kepada kaum muslimin ya. Allah berikan kita kenikmatan untuk selalu beribadah, beriman kepada Allah Ta'ala. Dan semoga Allah hindarkan kita dari semua bala, ya, wabah, bala bencana, penyakit-penyakit yang mengerikan, ya. Allah hindarkan kita, keluarga kita, dan orang-orang yang kita cintai. Semoga ini virus segera berlalu, virus corona, Allah angkat dari negeri yang kita cintai. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih semuanya. Sekali lagi mohon maaf bila ada khilaf salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.